inisial R ini meresahkan karena Rifki Bebel ini adalah sahabat atau teman dekatnya dari Andrew Andika. Jadi mungkin istrinya ini agak deg-degser, ini siapa inisial R ini, katanya terlibat isu perselingkuhan juga. Tapi istri udah wanti-wanti, Mas yang setia gitu ya. Karena sekarang itu udah banyak banget kan berita-berita tentang artis yang perselingkuhannya akhirnya terungkap kayak gitu. Ya jangan sampai gitu kan, biasanya kalau bersahabat itu punya nilai-nilai value yang sama. Jangan sampai gitu ya sahabat-sahabatnya Andrew Andika ketularan kalau selingkuh itu jadinya iseng doang gitu ya. Balik lagi yang namanya iseng itu tuh hobi gitu ya dialirkannya. Jangan ke nyakitin hati istri. Betul, dan katanya si Rifki juga nggak kepikiran kok, katanya dia ngaku nggak kepikiran untuk mendua atau segala macam. Tadi bener banget kata Vero aja kan, kalau iseng itu ya ke hobi ya kan, bikin badan jadi sehat, main lato-lato, berenang, nge-gym bener. Kalau iseng-iseng itu jangan selingkuh, no ya. Bisa kurang kerjaan tuh pemirsa, kalau misalnya masih punya banyak waktu luang gitu kan, bisa untuk chattingan sama orang lain, itu tandanya harus dikasih kerjaan lebih banyak lagi ya kan. Nah kita akan lihat juga nanti sekaligus rumah tangga Rifki Bebel tuh seperti apa sih sekarang gitu. Katanya sih mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama keluarga sehingga pernikahannya ini lebih terjamin gitu ya dari orang ketiga. Exactly, dan istri peringatkan juga harus setia, karena kita bukan cuma istri ngingetin suami, tapi suami juga harus ingetin istri juga, karena selingkuh itu bukan hanya datang dari suami loh, tapi bisa juga dari istri, ya nggak sih? Wow, kita di sini udah kayak ceramah gitu ya, kayak tahu banget gitu pernikahan kita ya. Pastilah, pasti dari kasus-kasus yang sebelumnya juga pasti gue udah diwanti-wanti juga, awas lu ya, padahal gue nggak kemana-mana, udah gue ngapa-ngapain juga. Cuman ya jadi, tapi kayaknya sih itu natural ya kayaknya natural gitu, nggak di kalangan artis aja, ternyata teman-teman gue yang berumah tangga juga kena juga gitu masalah. Banyak sih. Iya mas ya, awas lu ya kalau selingkuh ya, awas ya gitu. Artis R, Ya, gitu-gitu. kenapa gue? Nah itu kan mungkin maksudnya banyak nggak sih kepikiran? Enggak, gue tuh jarang nongkrong bang, sumpah. Gue orangnya jarang nongkrong sama teman-teman maksudnya. Gue kalau keluar paling main bola. Ini kalau urusan sendiri ya, keluar main bola. Oh enggak, gue di rumah main game aja. Gue punya ruangan khusus game, udah gue situ sampai gue ngantuk, gue tidur gitu. Bibi pun juga tahu, jadi memang gue jarang gitu. Misalnya ngomong sama bibi gue mau jalan dulu ini sama temen gue, nggak pernah sama sekali. Memang apa ya, kalau mau jalan nih pasti sama istri gitu. Karena kalau sekarang ada perasaan gak tenang juga kalau gue perasaan sendiri gitu. Oh dia nyariin gue nggak ya gitu. Banyak yang suka komen itu, bang jangan harmonis banget lah kelihatannya gitu. Paham kan maksudnya banyak karena kejadiannya gini segala macam. Insya Allah doain yang baik-baik aja ya gitu. Ya semua maksudnya semua masalah gitu yang ada di sekitar, kalau Rifki sih insya Allah bisa dijadiin alarm lah bang, maksudnya jadiin ya pelajaran juga gitu kan ya kan. Andrew sama Dewi itu juga teman Rifki gitu kan, jadi karena ya memang Rifki memang nggak ngelihat apapun yang mencurigakan pas Rifki syuting ya sama Andrew gitu, biasa aja, nggak ada, masih kita kan cowok ya bang, masih kalau kita ngelihat lo kayak belum tenang gitu, maksudnya masih gimana gitu, kelihatan gitu. Ini enggak, orang sebelah Rifki banget persis, duduk tuh sebelah Rifki persis. Jadi dia ngapa-ngapain atau dia let's say misalnya nelfon cewek pasti Rifki tahu gitu. Cuman Rifki nggak ngebaca itu ya, mungkin juga dia ngumpet kali ya, nggak ngerti. Cuman kalau Rifki sih ngeliat Andrew fine aja gitu. Kalau libur, kalau lagi stripping kan libur sehari pasti pakainya jalan sama keluarga gitu. Kalau sekarang karena lagi sinetronnya lagi belum tayang, jadi masih bisa gitu main bola. Tapi kayaknya istri selalu nemenin, kayak kemarin tuh main bola tuh bareng istri kan. Nemenin. Nah itu emang udah kebiasaan sih, karena kalau di JKT69 itu dari awal kita ngebangun JKT69 udah ada Bibi kan gitu. Jadi dia udah kenal sama semuanya. Tadi mau rekam buat kirimin ke Bibi doang. Mau rekam gitu kan, karena lagi di ruangan rekam. Lucu nih edit, coba deh dipotong segini aja nih, coba nih dimasukin Instagram, ternyata orang-orang pada komen lucu banget bang, kata si Kazim, maksudnya celotehannya dia tuh lucu gitu si Kazim. Karena iya kalau Arsen karena udah gede kali ya, karena udah gede gitu. Dan kalau si Kazim pun jadi banyak celotehnya tuh kalau dia sama abangnya. Kalau sama abangnya baru dia banyak celoteh, kalau dia lagi sendiri juga dia asik sendiri aja. Tapi Kazim udah mulai kayak ketagihan atau kayak ayo bikin video lagi yuk kayak gitu. Ada nggak sih kamu momen? Enggak sih. Selalu gue yang ini aja, colongan gitu.
tapi udah mulai kayak protes-protes gitu, apa jangan rekam dong gitu, kita udah mulai ada Enggak sih. Kalau iya jadi kalau misalnya dia lagi nggak mood gitu terus direkam gitu pasti dia nggak mau gitu, pasti dia diem gitu. Kalau Arsen yang sekarang udah bisa diarahin, maksudnya udah bisa diarahin, Cen kita bikin konten ini yuk, bikin konten ini yuk. Dia parenting sih masih natural aja bang, maksudnya masih yang diajarkan sama orang tua Rifki dulu, Rifki ajarin gitu ke anak gitu ya. Mungkin sekarang kan zaman teknologi juga udah maju ya bang, gadget gitu-gitu harus dibatasin gitu segala macam sih. Masih ngaji gitu, ini anak si Arsen sama Kazim ngaji bareng gitu seminggu 2 kali kalau di rumah, tapi kan sekolahnya juga sekolah Islam jadi diajarin juga.